Berkat-Mu yang telah ku terima, berkat-Mu yang telah ku terima, sungguh membuatku terpesona. Apa yang tak pernah kupikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Siapakah Siapakah aku ini, Tuhan? Jadi biji mata-Mu, dengan apakah ku balas Tuhan, selain puji dan sembah. Siapakah aku ini? Siapakah aku ini, Tuhan? Jadi biji mata-Mu, dengan apakah ku balas Tuhan, selain puji dan sembah. Sekali lagi dari awal. Kasih sayang-Mu yang kurasa lebih tinggi dari langit biru. Kebaikan-Mu yang telah menyatakan lebih dalam dari lautan. Berkat-Mu yang ku telah terima, berkat-Mu yang telah ku terima, sungguh membuatku terpesona. Apa yang tak pernah kupikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Siapakah aku ini? Siapakah aku ini, Tuhan? Jadi biji mata-Mu, dengan apakah ku balas Tuhan, selain puji dan sembah. Siapakah aku ini? Siapakah aku ini, Tuhan? Dari biji mata-Mu, dengan apakah ku balas Tuhan, selain puji dan sembah. Selain puji dan sembah, selain puji dan sembah, kami bersyukur. Haleluya, terpujilah nama-Mu, Tuhan Sang Kuasa. Di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan yang hidup, yang selamatkan kami, berkati kami, lindungi kami. Terpujilah nama-Mu, mulia nama-Mu, mulia nama-Mu. Yesus, Engkau baik, sungguh baik, sangat baik. Yesus, Engkau baik, sungguh baik, sangat baik. Kasih-Mu tak berkesudahan, kasih-Mu
kekal selamanya. Aku telah mengerti, aku telah mengerti kasih karunia. Aku telah mengenal kasih karunia. Kau kaya, rela jadi miskin supaya aku jadi kaya. Hosana, Hosana, Hosana bagi Yesus Allahku. Hosana, Hosana bagi Yesus Tuhanku. Sekali lagi dari awal. Yesus, Engkau baik, sungguh baik, sangat baik. Yesus, Engkau baik, sungguh baik, sangat baik. Kasih-Mu tak berkesudahan. Kasih-Mu kekal selamanya. Aku telah mengenal kasih karunia-Mu. Aku telah mengenal kasih karunia-Mu. Aku telah mengenal kasih karunia-Mu. Kau kaya, rela jadi miskin supaya aku jadi kaya. Hosana, Hosana, Hosana bagi Yesus Allahku. Hosana, Hosana bagi Yesus Tuhanku. Hosana, Hosana, Hosana bagi Yesus Allahku. Hosana, Hosana bagi Yesus Tuhanku. Bagi Yesus Tuhanku, bagi Yesus Tuhanku, bagi Yesus Tuhanku, bagi Yesus Allahku. Saya serahkan yang bawa firman Tuhan. Silakan Bimlan. Ya, kita satukan hati. Shikadara bayara bayara. Kita mau mendengarkan firman Tuhan. Kan hati Roh Kudus yang pimpin. Shikidara bayara bayara. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur Tuhan kesempatan hari ini Tuhan untuk kita sharing di tubuh Kristus ilahi ini semua ke anugerah-Mu ya Bapa. Tuhan Yesus, juga sebelumnya ampuni kami, kuduskan kami, layakan kami, karena hanya doa orang benar besar kuasanya Tuhan. Makasih Tuhan kesempatan ini Tuhan untuk mendengarkan firman-Mu. Percaya Tuhan firman-Mu Tuhan boleh menjadi firman buat menuntun kehidupan kami, firman-Mu pelita bagi kaki kami, terang bagi jalan kami Tuhan, menerangi jalan. Urapi kami Tuhan yang tidak ada apa-apa, urapi kami semua biar kami terus dengar-dengaran akan firman-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berucap syukur. Haleluya. Amin. Kita siap menonton firman. Terima kasih kesempatannya Bu Elia. Suaranya kedengeran nggak ya Bu? Kedengaran jelas ya suaranya. Oh jelas ya. Iya kencang. Tuhan ya. Makasih ya sebelumnya juga di kesempatan saya baru pertama di tubuh Kristus ilahi untuk ini kan firman Tuhan ya. Saya bilang waduh, bilang kita selalu siap karena untuk Tuhan. Biar Roh Kudus yang pimpin. Saya tidak ada apa-apanya, Roh Kudus yang beracara. Biar firman-Mu itu ya bisa menuntun
hidup kita ya, biar kita lebih dekat lagi tuh sama Tuhan, apa yang Tuhan mau di hidup kita, biar hidup kita selalu menyenangkan Tuhan ya. Amin ya. Kita ininya menjadi pemenang yang takut akan Tuhan. Kita harus bangkit, kita menjadi pemenang yang takut akan Tuhan. Boleh kita buka ya di Amsal 8 ayat 13. Amsal 8 ayat 13. Boleh dibacain Amsal 8 ayat 13. Amsal 8 ayat 13. Tuhan ialah Boleh, silakan yang mau baca. takut akan Tuhan ialah membenci kejahatan. Aku benci kepada kesombongan, kecongkakan, tingkah laku yang jahat, dan mulut penuh tipu muslihat. Amin ya. Orang yang takut akan Tuhan pasti kita membenci kejahatan. Kita nggak mau ya kejahatan. Kita takut nggak ada kesombongan ya, dan juga tipu muslihat iblis. Jadi kita harus bangkit jadi pemenang karena kita takut akan Tuhan, dan ciri-ciri orang yang takut akan Tuhan. Nah, ini yang nomor 1 kan tadi jauhi kejahatan ya. Jauhi kejahatan. Di Amsal 3 ayat 5 sampai 7. Boleh kita baca. Amsal 3 ayat 5 sampai 7. Amsal 3 ayat 5 sampai 7. Ya, udah. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hati dan jangan bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Nah, nomor 7, janganlah engkau menganggap dirimu sendiri bijak. Takutlah akan Tuhan dan jauhilah kejahatan. Amin ya. Kita harus jauhi kejahatan. Kalau kita orang yang mau dekat Tuhan, mau bergaul karib sama Tuhan, kita harus jauhi kejahatan. Dan kita harus percaya kepada Tuhan dengan segenap hati, dengan segenap hatimu, dan jangan bersandar kepada pengertian kita sendiri ya. Kita dituntun sama Tuhan, diluruskan jalannya, karena jangan engkau dirimu sendiri bijak. Takutlah akan Tuhan dan jauhilah kejahatan. Kita percaya ya di sini umat pemenang, anak-anak pemenang, kita akan menjauhi kejahatan. Jangan kita udah diinin orang, terus kita balas lagi dengan yang jahat. Jangan, kita jauhi. Tetap kita dengan kasih Tuhan, walaupun dia pernah nyakitin kita tetap terus mengasihi. Jadi orang kan lihat bahwa hidup kita ada kasih Kristus ya. Jangan kita ikut-ikutin jahat juga, kita balas dia, kita ingin dia lagi, lebih lagi, jangan. Kita harus jauhi yang jahat ya. 2, tidak memiliki kesombongan. Nah, itu boleh kita baca ya. Tuhan tidak mau ya kita memiliki sombong. Orang sombong tuh Tuhan marah ya, nggak suka sama orang sombong. Di Amsal 18 ayat 12. Amsal 18 ayat 12. Tinggi hati mendahului kehancuran, tetapi kerendahan hati mendahului kehormatan. Amin ya. Kita di sini pasti semuanya nggak ada yang sombong. Apa sih yang mau disombongin? Nggak ada yang saya sombongin. Semua punya Tuhan. Kita cuman di sini sebagai apa ya? Tuhan miliknya, kita sebagai apa? Kita cuman dikasih kepercayaan untuk melakukan apa yang Tuhan berikan, seperti kekayaan. Kita kalau diberikan berkat yang melimpah juga itu dari Tuhan kok. Kita nggak ada apa-apanya. Kalau Tuhan mau ambil semuanya, kan jangan sombong. Semua punya Tuhan, miliknya Tuhan. Ya, kepinteran juga semuanya punya Tuhan. Titipan itu, dan orang bilang itu titipan. Kita semua itu. Amin. Iya, amin ya. Kita percaya di sini
yang selalu rindu cari Tuhan pasti tahu kita jauhi, jangan kita sombong. Tuhan nggak suka dengan kesombongan, ya. Ya. Apalagi membeda-bedakan gini. Kan kadang-kadang kan kalau orang yang kaya kan sombong, aku nggak mau deket dia, duduknya nggak mau. Itu nggak boleh. Tuhan tuh benci dengan kesombongan. Kita di sini nggak ada ya Bu, nggak ada ya Bapak. Sini nggak ada. Di sana kalau sini nggak ada yang sombong. Semua rendah hati ya, di Tuhan ya. Jadi Tuhan aja yang Maha Kuasa nggak pernah membeda-bedakan. Masa kita yang nggak ada apa-apanya mau beda-bedakan? Kita udah punya ini, punya itu. Jangan sombong, semua punya Tuhan. Ya. Iya. Dan yang ketiga, tidak memiliki tipu muslihat iblis. Nah, ini banyak sekali nih ya. Kadang-kadang orang diganggu nih, suka ada apa? Tipuan muslihat iblis. Sekarang kita buka aja nih Yohanes 8 ayat 44. Di sini sih nggak ada ya. Udah hamba-hamba Tuhan yang luar biasa, takut sama Tuhan. Amin ya. Tidak memiliki tipu muslihat iblis, Yohanes 8 ayat 44. Kita bisa Yohanes 8 ayat 44. Nah, karena kalau kita suka masih apa? Kita di sini nggak ada ya nih. Kalau suka iblis lah, ya silakan Bu Dewi. Iblislah yang menjadi bapamu dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapamu. Ia adalah pembunuh manusia sejak semula dan tidak hidup dalam kebenaran. Sebab di dalam dia tidak ada kebenaran. Apabila ia berkata dusta, ia berkata atas kehendaknya sendiri. Sebab ia adalah pendusta dan bapa segala dusta. Ya. Ini ya, kita di sini nggak ada ya. Bapak kita Tuhan Yesus yang mengajarkan kebenaran firman-Mu. Ya. Ini lihat nih, makanya serem banget ya. Jadi iblis, Bapak kita bukannya Tuhan Yesus, kalau suka tipu-tipu orang itu serem. Jangan sampai kita menipu orang gitu. Kadang-kadang kan orang jualan itu sering begini. Timbangan tuh yang banyak ini. Timbangan aja di ini-iniin. Kita lagi beli ini udah 1 kilo, padahal tuh timbangannya itu diiniin, dicurangin. Nah itu nggak boleh gitu. Kita jualan kita nggak boleh bisa begitu, muslihat iblis ya. Jangan kita iniin ya. Lainnya kalau pendusta, tukang bohong, tukang itu, bapaknya siapa itu? Iblis. Jadi kita nggak ada di sini. Kita Tuhan Yesus ya, Tuhan ya. Iya. Kita percaya, kita dipenuhi Roh Kudus, selalu mengingatkan kalau kita mau bohong sama orang, kata Tuhan, diingatkan sama Roh Kudus, jangan bohong. Bohong kecil apapun tetap dosa. Jadi kita nggak boleh bohong. Misalnya kan ada telepon bunyi, itu ada yang dicari tuh ibunya, Bu, ada yang cari Bu, misalnya mbaknya, ada yang cari, oh nggak ada, padahal orangnya ada di rumah. Itu nggak boleh bohong-bohong. Iblis gangguin tuh, biarin aja bohong dia. Tapi kalau kita ada Roh Kudus di sini jangan, kita bilang aja apa adanya. Oh iya, ada di rumah, temuin. Kalau kita belum bisa ditemuin, bilang ada lagi sibuk atau apa, gimana, dengan cara kasih ya, tidak boleh bohong. Iya, banyak kan orang kalau nggak mau ditemuin bilangin aja, nggak ada orangnya, padahal ada di dalam tuh, gitu. Jadi jangan sampai ya kita nggak ada di sini ya. Nah, Roh Kudus nuntun kita biar selalu kita hidup benar di hadapan Tuhan, mau menyenangkan Tuhan, gitu Tuhan ya. Karena kalau kita hidup benar kan kebenaran itu Roh Kudus, kebenarannya firman Tuhan adalah kebenaran. Jadi firman Tuhan ya dan amin, kalau ya, tidak Tuhan bilang. Sambil kita lanjut lagi ya di Mazmur 25 ayat 12 sampai 14. Mazmur 25 Mazmur 25
Silakan baca kalau ada bisa baca boleh. Mazmur 25 ayat 12. Ya, 12 ya. 12 sampai 14. Mazmur 25 ayat 12. sampai 14. Bu Iya. Esther mau baca, silakan. Nggak ada kacamataku, Oh belum ya ada. udah nggak apa-apa. Jadi saya yang bacain dah. Siapakah orang yang takut akan Tuhan? Kepadanya Tuhan menunjukkan jalan yang harus dipilihnya. Orang yang itu sendiri akan menetapkan di dalam kebahagiaan dan anak cucunya akan mewarisi bumi. Amin. 14, amin. Tuhan bergaul karib dengan orang yang takut akan Dia dan perjanjiannya diberitahukannya kepada mereka. Amin ya. Bilang kalau siapa yang takut akan Tuhan, wah luar biasa, kita ditunjukkan jalan-jalannya gitu. Jalan-jalannya kita ditunjukkan bahwa kebahagiaannya tuh tetap sampai apa? Tiap hari tuh happy karena kita bersama Yesus. Karena Tuhan maunya bergaul karib orang yang takut sama Tuhan. Amin ya. Kita hidupnya intim sama Tuhan. Roh Kudus yang selalu menuntun kita. Walaupun saya lihat Ibu Elia, walaupun dalam keadaan capek apapun, dia tetap sukacita. Itulah kasih Kristus yang memancarkan. Itulah saya lihat dia. Saya belajar tuh dari Ibu Elia. Aduh, Ibu Elia. Makanya waktu saya dalam menghadapi badai dulu, menghadapi ini, saya terus, oh iya benar, kita cari Tuhan terus. Karena Tuhan bilang, kalau tadi kan dia bilang, kalau kita mau jadi pemenang yang takut akan Tuhan, sehingga saya mengalami kemenangan karena saya mau takut akan Tuhan. Jadi bukan kata orang, jadi saya ngalamin sendiri. Coba kalau saya tadinya nggak takut sama Tuhan, saya nggak terima kemenangan itu. Karena kuat gagah saya mau nggak jadi pemenang. Orang saya nggak takut sama Tuhan, bagaimana mau jadi pemenang? Tapi kalau kita takut sama Tuhan, kita bergaul karib sama Tuhan, Tuhan tunjukkan jalan-jalannya. Puji Tuhan ya. Jadi saya terima kemenangan itu. Ya puji Tuhan ya, Ibu Elia Esther ini yang sudah melihat saya berkemenangan, saya lebih daripada pemenang bersama Yesus. Karena saya takut sama Tuhan. Coba kalau kuat gagah saya, dia bisa jahatin saya juga mau jahatin dia. Tapi saya nggak mau. Saya mau hidup saya mau fokus sama Tuhan. Saya takut sama Tuhan. Itulah. Jadi saya terima kemenangan ini. Saya juga bilang, kata Ibu Elia, apa yang mau dibawa bicarain ya? Apa ya? Saya juga nggak tahu. Tapinya Roh Kudus tuntun saya. Karena saya udah menjadi pemenang bersama Yesus yang takut akan Tuhan. Jadi saya juga sambil kesaksian saya. Bahwa hidup saya itu saya jadi pemenang. Benar. Saya takut sama Tuhan. Kalau saya nggak takut sama Tuhan, saya nggak ada di sini, nggak jadi pemenang. Mungkin saya udah jadi orang-orang yang apa ya namanya? Udah jalan-jalan. Iya, udah jalan-jalan kemana-mana dah gitu, udah nggak kenal Yesus begitu. Tapi saya ketangkep sama Tuhan. Saya belajar, saya cari Tuhan. Saya ingat banget sama Ibu Elia Esther, saya diajak ibadah 1 hari bukan 1 kali, bukan 2 kali, bisa 3 kali. Tuh, puji Tuhan. Bukan kuat gagah saya, tapi Roh Kudus yang mampukan saya. Puji Tuhan, saya merasakan itu memang benar. Kalau kita bergaul karib sama Tuhan, tuh Tuhan dekat sama kita, ditunjukkan jalan-jalannya. Kalau kita turutin kemauan kita kan, aduh, dia bisa, aku bisa. Kenapa sih nggak mau dilawan gitu? Tapi saya nggak mau, saya mau jadi pemenang. Mau jadi pemenang karena takut sama Tuhan. Kayak terima pemenangan. Boleh dibaca nih. Kalau kita pemenang, Roma 8 ayat 37. Nah, nanti kebanyakan ayatnya ini ya Bu. Jadi saya singkat aja ayatnya. Roma 8 37. Silakan kita baca Roma 8 Ayat 37. Tetapi Iya, betul. Tetapi dalam semuanya itu kita tidak daripada orang-orang yang Kita lebih menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Amin. Tetapi
Dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang. Amin ya. Orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Amin ya. Puji Tuhan ya. Kita tuh dikasih Tuhan karena kita mau bergaul karib, mau intim, mau dekat sama Tuhan, ditunjukkan jalan-jalannya yang benar. Ya. Sehingga kita jalani semua itu. Jadi bukan kata orang. Oh, saya mengalami ini bukan kata orang, tapi saya udah mengalami bersama Tuhan. Luar biasa. Makanya dibilang, gimana kabarnya? Luar biasa, karena bersama Yesus walaupun menghadapi apapun, kita percaya bersama Tuhan ada kemenangan. Amin ya. Puji Tuhan. Kita di sini anak-anak Tuhan yang lebih daripada pemenang. Ya. Puji Tuhan. Ya gimana lagi kita pasti semuanya roh kita juga harus bangkit, kan ada lagunya kan, nanti para nyanyiin, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Kita harus bangkit, kita walaupun menghadapi badai, keadaan apapun, kan dibilang 1 Tesalonika 5 ayat 18. Boleh ya ditambahin lagi Bu Elia? Kita harus mengucap syukur dalam segala hal. Nih. Nah, boleh saya tambahin satu lagi nih. 1 Tesalonika 5 ayat 1 Tesalonika 5 ayat dari 16 ya. Bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Amin ya. Jangan padamkan rohmu. Tuhan ya. Dan janganlah anggap rendah nubuat-nubuat. Pujilah segala sesuatu dan peganglah yang baik. Jauhkanlah dirimu dari segala jenis kejahatan. Amin ya. Kita Amin. ya, amin ya. Semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya dan tubuh. Semoga roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna dan tak bercacat celak pada kedatangan Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kita. Amin ya. Puji Tuhan. Kita percaya di sini, walaupun dalam menghadapi apapun, kita nggak tahu ya. Ya enak maupun tidak enak, kita mengucap syukur. Karena kita percaya janji Tuhan tadi udah dibilang Roma 8:37. Kita lebih daripada pemenang. Amin. Bagi yang mengasihi Tuhan ya. Puji Tuhan ya. Aja. Bu Elia ada yang mau ditambahin lagi? Kita percaya di sini hamba-hamba Tuhan di tubuh Kristus ilahi. Rohnya sudah bangkit melayani Tuhan karena kita mau jadi pemenang. Roma 8 tadi dia bilang 37 lebih daripada pemenang. Puji Tuhan ya. Roma 8 tadi 37 kan dibilang. Tapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Amin ya. Kita dikasihi Tuhan. Tuhan tuh sayang sama kita kalau kita terus mau menyenangkan Tuhan. Jadi apa yang kita buat juga bukan maunya kita, bukan suka-sukanya kita, tapi apa yang Tuhan mau di dalam kehidupan kita. Di Tuhan ya. Kita percaya, kita dipimpin Roh Kudus setiap hari. Makanya ada lagunya, peganglah tanganku Roh Kudus. Jangan tinggalkan aku tanpa pimpinan Roh Kudus. Kita nggak bisa berkat Roh Kudus. Kita sini semua boleh kita bangkit jadi pemenang yang takut akan Tuhan. Amin ya. Tuhan ya, Ibu Elia. Makasih nih. Ada yang mau nambahin firman-Nya? Apa doa dulu Bu Elia? Ya boleh doa dulu Bu. Ibu Astati. Terima kasih Tuhan. Kami sudah dengaran firman-Mu, pesan-pesan-Mu. Boleh hidup kami terus, mau lebih intim lagi, mau bergaul karib sama Tuhan. Karena kami percaya orang-orang yang menang,
lebih daripada pemenang yang takut akan Tuhan. Kami terus bergaul karib sehingga kami melihat Tuhan kasih kuasa-Mu nyata di dalam kehidupan kami, sehingga roh kami bangkit jadi pemenang. Kami percaya Tuhan Roh Kudus yang memimpin kami terus, sehingga kami anak-anak-Mu di sini seperti Yesaya 60, bangkitlah jadi terang, terang Tuhan terbit, ada kemuliaan Tuhan turun atas kehidupan kami semua ya Bapa. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin, amin. 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 Puji Tuhan Tuhan ya. ya. Ya, puji Tuhan ya. Sudah diberkati ya oleh firman-Nya ya. Amin ya. Di Amin. sini menjadi pemenang yang takut akan Tuhan. Nah, ini betul yang tadi atau firman-Nya yang disampaikan sama Bu Astati. Kita sudah melihat ya, dia kemenangan ya. Apa yang terhilang sudah direbut Amin. kembali jadi pemenang. Jadi dia Amin. menyampaikan firman ini Amin. untuk satu kesaksian dalam kehidupannya, karena itulah ya orang yang mau melakukannya jadi pemenang. Iya, tadi ada di Amsal 8 ya 13, takut akan Tuhan akan membenci kejahatan. Kalau kita takut Tuhan, Amin. pasti benci kejahatan, ya. Benci di dalam segala hal yang tidak sesuai apa yang Tuhan tidak inginkan. Kita setuju. Tapi kalau kita menyimpang, itu ada dampaknya. Nah, di sini ya. Ini kita benci kepada kejahatan ya. Nah, ini ya Amsal 8:13, Amsal 18:12. Kita di sini apa? Jangan tinggi hati. Karena kalau orang tinggi hati ini dikatakan apa tadi? Membawa kehancuran. Ya, Hancuran. membawa kehancuran, bukan jadi berkat, bukan diberkati. Habis-habisan mah iya. Ya, kenapa? Iya. Karena itulah ya mulai tinggi hati, diberikan segala sesuatu kita lupa diri. Makanya hidup ini kenapa Tuhan berkatnya tahu kepada siapa ukurannya masing-masing. Kalau dikasih Iya. besar, kita bisa lupa diri, hanya jadi tinggi hati, hancur hidupnya. Contohnya seperti siapa di sini? Ada di Alkitab, ya. Waktu Berarti ayah orang kaya itu. enggak, anak yang terhilang itu Orang kan, kaya. karena dia dikasih Iya. uang besar, dia nggak siap, dia poya-poya, dia happy-happy, dia ancur-ancuran hidupnya. Akhirnya dia sadar untuk kembali. Nah ini, jadi Tuhan tahu kepada porsi siapa ya yang sudah siap menerima berkat daripada Tuhan. Satu hal, jangan tinggi hati tadi katakan ya di Amsal 18:12. Ya, kemudian di Yohanes 4 ayat 44 katakan apa? Iblis itu adalah pendusta, bapa segala dusta. Ya, kalau kita mungkin dulu dusta, itu masih maklum, belum mengerti kebenaran. Udah tahu kebenaran, Iya. masih petak umpat, habislah kita. Ya di mata Tuhan telanjang bulat lah kita ya. Apa yang mau diumpetin? Gak ada yang diumpetin. Semuanya akan ada filmnya nantinya, semua akan diputar di situ. Nah ini ya, luar biasa. Nah kemudian di Mazmur 25 ya 14, 13, 14. Siapa yang takut akan Tuhan, dia akan bergaul karib dengan Tuhan, ya, akan diberitahukan janji-janjinya. Tadi kata Astati ya, janji-janjinya itu akan disingkapkan sama Tuhan. Kalau engkau ikut aku, ada janjian, ada berkat, ada anugerah, ada kehidupan, ya, luar biasa nih, ya. Tuhan bukakan semua, tapi ada syaratnya. Tadi katakan Bu Astati apa? Takut dulu akan Tuhan. Ya, nah di sini yang tadi katakan kalau nggak takut Tuhan, orang ada di rumah dibilang kagak ada, nah itu yang repot urusannya, betul? Ya, dosa besar, dosa kecil sama aja di mata Tuhan, betul? Ya, dosa kecil itu apa? Misalkan dari hal yang sepele masih dianggap biasa, nah ini justru di mata Tuhan luar biasa. Nah ini kan beda ukurannya, ya. Jadi kita harus tahu ukurannya Tuhan. Kemudian di Roma 8 atau 37, ya orang yang menang, yang apa? Orang jadi pemenang ini orang yang mengasihi dia, ya. Bagaimana untuk jadi pemenang ya? Di hadapan Tuhan, ya orang yang mengasihi dia. Kalau mengasihi dia tidak akan menyakiti. Ya yang tadi Bu Astati sampaikan. Ya ini saya singkat-singkat aja catatnya. Nah kemudian di 1 Tesalonika 5 ayat 16, bersukacitalah dan mengucap syukur karena di situ ada kehidupan. Dalam. Ada janji-janji Tuhan, ya luar biasa. Tapi saya akan tambahkan nih Bu Astati ya, firman-Nya coba kita di Amsal 8 ayat 17. Apa ya katakan? Ya, Amsal 8 ayat 17.
Aku mengasihi orang yang mengasihi aku, dan orang yang tekun mencari aku akan mendapatkan daku. Nah, di sini. Jadi aku mengasihi orang yang mengasihi aku, dan orang yang tekun mencari aku akan mendapatkan. Nah, kalau mendapatkan kita luar biasa. Terima kasih Tuhan. Aku mendapatkan Engkau Tuhan. Kenapa? Karena kita tekun mencari Tuhan. Di sini kita ada sukacita, ya ada kemenangan, ya nggak ada lagi yang ditakutin, nggak ada lagi intimidasi roh jahat. Kenapa? Disinilah ya karena kita mengasihi, kita bisa mengalahkan yang lain sehingga kita mendapatkan anugerah, mendapatkan mujizatnya. Ya, nah kemudian satu ayat lagi, 1 Korintus 2 ayat 9. Apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, apa yang tidak pernah timbul dalam hati, apa yang tidak pernah timbul dalam hati, apa yang tidak dipikirkan oleh apa? Di sini coba lihat sebentar ya, saya agak lupa di sini. 1 Korintus 2 ayat 9. Tetapi seperti ada tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah didengar oleh telinga dan yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia, semua yang disediakan Allah untuk mereka yang tetap mengasihi dia. Kalau kita mengasihinya terukur oleh Tuhan, kita akan jadi pemenang mengalahkan dunia ini. Amin. Kenapa? Amin. Itulah ya, kita hidup ini benar-benar harus menemukan jati diri kita. Siapa yang menilai jati diri kita? Tuhan. Ya. Nah, di sini Bu Astati menyampaikan menjadi pemenang yang takut akan Tuhan. Contohnya, Bu Astati menyampaikan firman ini karena dia sudah jadi pemenang. Ya. Ibu Esther juga udah jadi pemenang, dimenangkan anak yang terhilang kembali ya. Bu Astati sudah kembali ya. Itu semua jadi pemenang ya. Jadi ini kesaksian memang kesaksian yang benar ya, itu tidak kosong tapi memang ini firman disalingkan lagi dan dibagikan lagi. Puji Tuhan. Yang dulunya kita anak-anak dibuat kita dewasa. Dibuat kita berkenan Tuhan sehingga nama kita dikenal oleh Tuhan. Inilah menjadi orang yang pemenang di hadapan Tuhan. Puji Tuhan Bu Astati ya. Tuhan berkati ya. Ini firman kesaksian hidupnya. Ya, saya tahu gimana waktu Bu Astati ini waktu nangis-nangis ya. Saya sempat marah-marahin juga Bu Astati. Jangan nangis aja. Ya, digembleng terus. Ingat nggak waktu di menara doa sama saya? Iya. Tapi puji Tuhan ya, Bu Astati itu nggak marah sama saya. Iya Bu Elia nurut. Tapi luar biasa. Yang nikmati orang yang mau dibentuk. Nah inilah. Jadi kesaksian ya, puji Tuhan. Ada orang kalau udah salah nggak bisa dibentuk malah marah, pundung hilang malah ya dari peredaran. Nah itu orang tidak jadi pemenang. Tapi karena ini Bu Astati mau jadi pemenang, maka dia jadi saksi saat ini. Puji Tuhan. Saudara diberkati ya. Ya. Nah Bu Esther juga diberkati. Puji Tuhan juga ya. Jadi banyaklah di sini hamba-hamba Tuhan bagaimana jadi pemenang. Ya. Saya kalau disaksikan terlalu banyak ya. Puji Tuhan. Ya, saya minta mungkin untuk Pak Rasman angkat satu pujian, nanti Ibu Esther doa syafaat ya. Silakan Pak Rasman. Selamat Ibu Astati. Silakan. Di saat badai bergema, akan terbang bersamamu, Bapa kerajaan semesta. Ku tenang sebab Kau Allahku. Di saat badai bergema, ku akan terbang bersamamu,
Silakan Bu Esther berdoa. Kita Iya. sama-sama. Bapak, siapa tadi yang sakit jantung itu, Pak, Bu? Oh itu apa? Pak Komingwan ya. Pak Komingwan terus Pebe juga ya. Doakan juga. Iya. Ya, Nama oke. Pak Muyuan. Ya, Pak Komingwan ya. Doakan juga. Terus Pebe juga supaya nanti pulih dari rumah sakit juga. Iya. Yuk, kita sama-sama berdoa. Silakan Bu Esther. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa di dalam sorga, Bapa yang baik, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus. Pada malam ini ya Bapa, kami sungguh mengucap syukur kepadamu. Terima kasih Bapa kalau kami boleh Bapa bersekutu melalui Zoom ya Tuhan. Tuhan, Engkau Bapa yang baik, Engkau selalu memberikan yang terbaik bagi kami. Terima kasih Bapa buat Zoom ini ya Bapa. Biarlah melalui semua Tuhan firman-Mu Tuhan yang sudah ditaburkan kepada kami ya Bapa. Kau jadikan itu Bapa tumbuh, berakar, berbuah-buah untuk menyenangkan hati-Mu. Engkau tanamkan itu Bapa di dalam hati kami. Jadikan kami Bapa menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Biarlah firman-Mu itu kekuatan bagi kami. Menjadi pelita bagi kaki kami, terang bagi jalan kami. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur kepadamu. Itu juga Bapa, kami berdoa buat Ibu Elia ya Bapa. Terima kasih Bapa buat hamba-Mu ya Bapa, yang selalu memimpin kami Tuhan, untuk selalu kami Tuhan mengingatkan kami Tuhan untuk selalu bersekutu dengan Engkau ya Bapa. Berkati dia Tuhan pelayanannya, berkati suaminya, berkati anaknya Mikali ya Bapa. Biarlah semua Tuhan pelayanannya, biarlah itu untuk hormat bagi nama-Mu. Beri Bapa kepada dia kekuatan yang baru. Semakin hari dia semakin kuat di dalam Engkau ya Bapa. Biarlah semua Tuhan firman-Mu itu boleh ditaburkan kepada orang-orang yang belum mengerti. Bahkan yang sudah mengerti Tuhan menguatkan ya Bapa. Biarlah Tuhan semakin hari Tuhan semakin banyak jiwa-jiwa Tuhan untuk hormat bagi nama-Mu. Biarlah yang sakit Tuhan, Tuhan sembuhkan melalui doanya Tuhan. Yang terbelenggu ya Bapa, Engkau lepaskan Bapa. Bahkan yang susah Engkau hibur ya Bapa, melalui pelayanannya. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur kepadamu. Itu juga Bapa, kami mau berdoa buat Bapa Iwan ya Tuhan. Tuhan tolong Bapa di rumah sakit manapun dia Tuhan, Engkau yang maha tahu. Kami tahu Bapa, semua itu mendatangkan kebaikan kepada dia ya Tuhan. Engkau Tuhan yang empunya dia ya Bapa. Kami tahu Tuhan Engkau Bapa penyembuh tabib di atas segala tabib. Engkau jamah Tuhan, Engkau sembuhkan dia Tuhan. Kalau memang mau sembuh Tuhan, Engkau sembuhkan. Tetapi kalau memang kehendak-Mu Tuhan, Engkau bawa pulang dia. Biarlah kehendak-Mu yang terjadi. Karena kehendak-Mu Tuhan yang luar biasa ya Bapa. Rancangan-Mu semua kepada anak-anak-Mu adalah rancangan yang indah Tuhan. Bagi semua anak-anak-Mu. Anak-anak-Mu bukan rancangan kecelakaan. Dimanapun dia berada ya Bapa. Berikan sukacita kepada dia. Biarlah dia selalu memandang kasih-Mu yang luar biasa. Bahwa bagi-Mu tidak ada yang mustahil. Engkau sanggup Tuhan mencabut segala sakit penyakit itu Tuhan dari tubuhnya. Karena tubuh-Mu Tuhan ada di tubuhnya. Darah-Mu ada di darahnya Tuhan. Biarlah Tuhan Engkau sembuhkan dia Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan dia boleh Tuhan selalu ikut Tuhan. Zoom juga Tuhan. Memberitakan firman-Mu ya Bapa. Terima kasih Bapa, kami serahkan Bapa ini ke dalam tangan pengasihan-Mu. Biarlah kehendak-Mu yang terjadi, bukan kehendak kami. Begitu juga kami mau berdoa ya Bapa buat anak Maria ya Bapa yang ada di rumah sakit. Kami percaya Tuhan, Engkau Bapa penyembuh tabib di atas segala tabib. Engkau jamah pakai Tuhan dokter itu semua. Biarlah Tuhan anaknya Ibu Maria boleh pulang besok ya Bapak. Tidak kekurangan sesuatu apapun.
Karena kami percaya Tuhan, Engkau Bapa penyembuh tabib di atas segala tabib. Segala kutuk dosa, penyakit, pelanggarannya, kutuk nenek moyang, semua Engkau berkata di atas kayu salib, sudah selesai Engkau bayar. Dengan harga yang mahal, dengan tunai yang lunas. Dengan kuasa darahmu tutup bungkus dia Bapa. Biarlah anak Ibu Maria boleh pulang besok, tidak kekurangan sesuatu apapun. Terima kasih Bapak, kami serahkan itu ke dalam tangan pengasihan-Mu. Biarlah kehendak-Mu yang terjadi ya Bapak. Terima kasih Bapak. Begitu juga Bapak, kami mau berdoa juga Tuhan. Buat Bali ya Tuhan. Di mana Tuhan bencana Tuhan ada di Bali Tuhan. Tetapi kami berdoa ya Bapak, belas kasihan-Mu turunkan Bapak kepada Bali ya Bapak. Biarlah Tuhan melalui badai ini Tuhan banyak jiwa-jiwa Tuhan mau datang kepadamu melalui Tuhan Injil yang sudah diberitakan ya Bapak, diberitakan hamba-hambamu. Biarlah Tuhan melalui itu Tuhan selalu Tuhan banyak berdoa Tuhan untuk jiwa-jiwa Tuhan. Selamatkan Bapak jiwa-jiwa itu. Karena Engkau tidak mau melihat kematian orang berdosa itu. Tetapi biarlah orang berdosa itu kembali ke jalan-Mu yang benar. Karena Engkau Bapa yang baik, Bapa yang tidak pernah menghitung dosa-dosa manusia. Karena Engkau sudah menebus dosa manusia di atas kayu salib. Terima kasih Bapak, kami serahkan balik ke dalam tangan pengasihan-Mu. Begitu juga kami mau berdoa buat bangsa kami ya Bapak. Selamatkan bangsa kami ini ya Bapak. Jauhkan segala badai Tuhan. Jauhkan pertingkaian ya Bapak. Jauhkan Tuhan segala nabi-nabi palsu ya Bapak. Biarlah Tuhan curahkan pertobatan di bangsa kami ini. Pertobatan besar-besaran yang terakhir ya Bapak. Biarlah Tuhan bangsa kami ini menjadi milik-Mu. Biarlah segala lutut berteluk, segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan, tidak ada yang lain. Biarlah bangsa kami ini Bapa menjadi milik-Mu. Mari Bapa Kau jamah Tuhan hati Bapak Presiden kami, mulai dari tertinggi sampai yang terendah, beri roh takut kepada bangsa kami ini. Biarlah bangsa kami ini Bapa menjadi milik-Mu ya Bapa. Mari Bapa, Engkau curahkan Tuhan roh pertobatan itu di bangsa kami ini. Biarlah bangsa kami ini datang kepadamu berduyun-duyun di akhir zaman ini. Biarlah namamu ditinggikan, namamu diagung-agungkan. Terima kasih Bapa, kami serahkan bangsa kami ke dalam tangan pengasihan. Begitu juga kami pribadi, lepas pribadi yang Engkau tahu nama kami semua Tuhan. Biarlah Tuhan tuntun kami di akhir zaman ini. Berikan Tuhan kepada kami keberanian, kekuatan yang daripada-Mu. Biarlah kami Tuhan tidak ada ketakutan. Tidak ada Tuhan kelesuhan. Biarlah kami terus Tuhan berjalan bersama dengan Engkau. Karena Engkau Bapa yang memberikan roh-Mu kepada kami. Untuk menuntun kami satu persatu. Jadikan kami pelaku-pelaku firman-Mu. Biarlah firman-Mu itu menjadi kekuatan bagi kami. Terima kasih Bapak buat kesaksian-kesaksian teman kami juga Tuhan yang mengalami Bapak. Benar Bapak, melalui badai, cobaan, ada rencana-Mu yang indah bagi kami. Karena Engkau memberi kekuatan kepada kami. Biarlah Tuhan beri kami kuat semua. Yang sakit Engkau sembuhkan ya Bapa. Yang terhilang ya Bapa, Kau kembalikan ya Bapa. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur kepadamu. Inilah doa kami Bapa, kami alaskan hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Menjadi juru selamat kekasih jiwa kami. Haleluya. Amin. Amin. Iya, puji Tuhan. Ya, terima kasih ya buat Bu Esther Amin. atas doanya. Ya, mungkin saya Iya. buka ini untuk ruang ya. Saat ini mungkin ada yang mau bertanya. Saya tanya dulu Pak Budi. Pak Budi? Pak Budi? Salam Pak Budi. Mana nih Pak Budinya ya? Pak Budi? Nah, oke.
Pak Budi ada yang mau bertanya enggak? Enggak. Oke, mungkin nih lagi kemana nih? Saya tanya dulu mungkin saat ini. Ya, Pak Robert. Tentang menjadi pemenang yang takut akan Tuhan. Silakan Pak Robert. Nih, Pak Budi. Iya, saya Oke, kira ada yang bertanya sudah cukup saya dapat nangkap ya. Ibu Elia berikan kepada yang lain lah gitu. oke. Terima kasih ya, Tuhan memberkati. Memberkati ya. Iya, tidak cukup kata ya. Bu Asati, oke ya buat Pak Robert. Memberkati ini mungkin ada Pak Budi. Silakan Pak Budi. Tuhan. Mau bertanya enggak? Udah cukup Pak Budi? Sudah jelas ya? Oke, sudah jelas. Puji Tuhan. Saya mau bertanya saat ini kepada siapa nih? Nah, ya Josi, mungkin mau bertanya enggak? Menjadi pemenang yang takut akan Tuhan. Silakan. Shalom, enggak Tante, udah cukup, enggak ada yang mau ditanya. Cukup udah jelas ya firmannya? Iya Tante. Ya, udah jelas Bu Astati ya. Jadi Ya, puji pemenang. Tuhan ya. Tuhan, puji Tuhan. Nah, Oke. puji Saya Tuhan. tanya lagi saat ini kepada, ya, saya tanya ke Pak Rasman. Pak Rasman? Pak Rasman, ada yang mau bertanya? Pak Rasman juga lagi kemana? Oke. Saya tanya saat ini, silakan mungkin Pak Anfal. Pak Anfal? Salam Pak Anfal. Salam Bu Elia Esther. Ya, ini menjadi pemenang yang takut akan Tuhan. Mungkin Iya, saya silakan. terlambat tadi, nggak sempat mendengarkan Oh, yang disampaikan oleh Ibu siapa tadi itu, Bu Astati. Hati ya. Iya. Tapi memang menarik sekali ya temanya menjadi seorang pemenang. Ya. Yang Iya. ingin saya ketahui, Hmm. kita ini adalah orang-orang yang dimenangkan, ya. Amin. Jadi orang-orang yang menang, gitu. Jadi mungkin bisa lebih sedikit penjelasan menang dalam hal apa, jadi konkretnya ya. Gitu. Tapi yang pasti kita menang dari kuasa iblis, ya. Sebab memang hidup kita ini diibaratkan seperti gandum, ya. Di mana gandum itu tumbuh, lalu ada benih lain yang ditabur, ya, ketika orang-orang lagi sedang tidur, ya, yang tidak diketahui siapa gerangan. Tentu kita sudah tahu yang dimaksud. Jadi ketika orang sedang tidur, ada yang menabur, ya, di malam hari. Memang tidak di luar pemikiran kita. Kalau orang menabur itu kan selalu siang hari, paling tidak, ya, bukan di malam hari. Ya. Jadi itu tentu pekerjaan kuasa-kuasa gelap. Ya. Sehingga timbullah ilalang benih yang ditabur itu. Ya. Jadi antara gandum akan dipenuhi dengan ilalang. Ya. Ya, itu gambaran dari kejatuhan malaikat, di mana sepertiga ditarik, ya, jatuh ke bumi. Jadi kalau jumlah malaikat itu kan di kitab Wahyu dikatakan berlaksa-laksa, ya. Jumlahnya itu beribu-ribu laksa. Jadi 1000 kali 1000, kemudian laksa itu berapa puluh ribu, itu dikalikan lagi. Ya. Jadi ada miliaran. Jadi kalau manusia 8 miliar, kira-kira mencapai 8 miliar. Jadi penguasa gelapnya itu ada lebih daripada 8 miliar. Ya. Jadi kita sebagai orang percaya, kitalah orang-orang yang diincar, ya, dari penguasa gelap itu. Ya. Terutama kita yang lebih dekat kepada Tuhan, kitalah target utama bagi mereka. Tetapi dengan mereka dengan berbagai macam cara ingin menjatuhkan, ya, untuk mengalahkan keimanan kita. Tapi kita malam hari ini tentu diingatkan kembali
kita dikuatkan, kita diteguhkan kembali untuk disadarkan, diingatkan bahwa kita adalah orang-orang yang menang, ya. Jadi dari kuasa-kuasa gelap dunia ini, ya. Jadi pengertian menang dalam arti menang atas kuasa gelap, ya. Ada hal-hal lain mungkin perlu untuk mungkin ada hal lain sebagai tambahannya selain menang apa saja ya yang lebih konkret, ya. Mohon maaf ya tadi saya nggak sempat, saya terlambat, ya. Mungkin sedikit tambahan menangnya itu apa saja, ya. Terima kasih Ibu Astati, mungkin bisa dijelaskan. Ya, Tuhan ya, Pak Anfal, kita menang berbagai masalah apapun ya dalam hidup kita. Memang kita anak-anak Tuhan jadi pemenang. Kalau kita takut sama Tuhan, tadi dibilangin kita harus jauhi kejahatan. Amin. Kita tidak memiliki kesombongan, tidak memiliki tipu muslihat iblis, ya. Memang itu udah, apalagi kita di sini anak-anak Tuhan, hamba-hamba Tuhan yang sudah dipakai Tuhan luar biasa ya. Pasti kita semua mengalami apapun, kita tidak sendiri, ada Roh Kudus yang menuntun kita ya, supaya kita hidup kita bukan kita lagi, karena ada Roh Kudus yang mampukan kita dalam menghadapi badai apapun, masalah apapun yang tadi Pak Anfal bilang, misalnya kita juga jangan buka celah biar iblis gak masuk. Kalau kita, biarpun kita sudah itu udah bergaul sama Tuhan, tapi terus kita buka celah, biarpun kita udah bisa berbahasa roh, terus udah tahu firman, apalagi yang kita udah tahu firman ya, jangan sampai kita buka celah buat iblis masuk. Jadi terus kita minta, kan tadi saya bilang lagunya ya, peganglah tanganku Roh Kudus di setiap hari ya, supaya Roh Kudus tuntun kita kemana kita pergi, kita berjalan bersama Yesus. Kita tidak sendiri, kita diingatkan supaya kita tidak buka celah, kita tidak maunya hidupnya menurut daging kita, tapi kita mau menurut apa kata Tuhan, kita mau menyenangkan Tuhan. Pasti kita di sini hamba-hamba Tuhan yang sudah luar biasa ya Pak Anfal ya, udah hidup takut sama Tuhan, yang dibilangin tadi Roma 8:37, kita lebih daripada pemenang karena kita mengasihi Tuhan. Pasti kalau kita mengasihi Tuhan, kita tidak mau menyakiti hati Tuhan. Puji Tuhan ya, tadi dibilangin, sudah ditambahkan lagi sama Bu Esther, memang benar, kita jangan sampai kita yaitu udah tahu firman, tapi kok ya soal-soal kecil pun, tadi saya bilang kecil pun sedikit aja pun itu dosa. Misalnya ngomong bohongin orang gitu loh. Yang tadi soal-soal masalah kecil, bohong kecil sama bohong besar itu semua sama. Bohong di hadapan Tuhan tuh bohong, yang dibilangin bapaknya tuh apa? Bilangin bapaknya pendusta. Iblis. Kalau kita kan iblis gitu kan, ya kita nggak mau. Makanya kita harus terus bergaul karib. Tolong ya, jangan dulu. Iya, ini ya. Ada Ibu Gandaria. Nanti sebentar Bu Gandaria ya, nanti bertanya. Silakan nih, ada Pak Anfal lagi bertanya juga ya. Ya. Nanti Ibu Gandaria habis Pak Anfal ya. Ya. Ya, ya. Iya. Puji Tuhan Bu, ini dari pulau sana ada yang masuk. Saya taruh di grup. Puji Tuhan. Jadi nanti ada yang gimana Pak Anfal? Iya, ada yang saya perlu. Iya. Jadi kalau di Amsal itu ya, saya sedikit menambahkan, bukan bermaksud untuk mengurangi, tapi supaya lebih lengkap ya, lebih dalam ya. Jadi Amsal berapa ya Pak? Amsal 10 ayat 27, ini menarik sekali, saya baru dapat ini. Takut akan Tuhan memperpanjang umur. Ini luar biasa. Amen. Jadi ini tetapi tahun-tahun orang fasik diperpendek. Orang fasik, orang yang bebal, yang tidak mau mengenal kebenaran, ya, yang tidak mau percaya kepada Kristus. Tapi kita orang-orang yang ya tadi disebutkan lebih daripada pemenang. Ya. Jadi saya menarik sekali karena takut akan Tuhan juga disebutkan awal dari pengetahuan, kalau tidak salah itu saya belum pernah dengar itu. Jadi memang kenyataannya di dunia ini Bu ya, bahwa
orang justru lebih takut sama setan ya. Tapi sama Tuhan nggak takut mereka. Apa yang terjadi di dunia ini ya. Jadi kita harus betul-betul ya, kita takut sama Tuhan ya, bukan berarti Tuhan itu sebagai monster. Takut dalam arti kita ini betul-betul hormat ya, menghormati Tuhan, memuliakan Tuhan ya. Itu. Jadi itulah takut itu hanya sebagai apa, bahasa apa namanya itu, kiasannya. Jadi yang arti yang sebenarnya takut akan Tuhan itu benar-benar kita mentaati firman-Nya, ya enggak? Jadi kalau kita bicara tentang takut akan Tuhan itu memang banyak sekali ya, definisinya ya. Dan ya kita telah melihat fakta ya, fakta kenyataan ya di dunia ini. Orang percaya pada Kristus, mengaku-ngaku Kristus ya, tetapi cara hidupnya tidak seperti Kristus ya. Ini orang-orang yang tidak takut sama Tuhan ya. Terima kasih Bu Astati malam hari ini sudah membahas tentang lebih daripada pemenang, ditambah lagi takut akan Tuhan. Ya. Kita terus dan terus diingatkan pagi, siang, sore, malam. Ya, kita sesuai dengan pelajaran kita dibacakan supaya kita mendengar akan Taurat Tuhan. Jadi sungguh luar biasa ya. Tuhan itu panjang sabar. Terus kita sudah diingatkan, diulang-ulang terus ya. Jadi supaya kita benar-benar firman itu benar-benar menjadi daging ya, ada tinggal di dalam diri kita. Amin. Tuhan Yesus berkati. Salam semuanya. Ya, kasih ya Pak. Ya Pak Anpal tadi tambahin Amsal 10 ayat 27 benar. Takut akan Tuhan memperpanjang umur. Jadi kalau kita takut Tuhan tuh dikasih umur panjang. Yang seperti di Mazmur 91 kita bahas ya. Jadi saya jadi mau bahas yang Mazmur 91. Dibilang di sini Mazmur 91 ayat 14 kita baca. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakan. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia dan akan kuperlihatkan keselamatan. Akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Amin ya. Jadi kita dikasih panjang umur. Luar biasa ya. Yang penting makanya kita takut sama Tuhan. Janji-janji Tuhan digenapi dalam kehidupan kita. Di Tuhan ya. Amin. Jadi ini hari panjang umurnya udah ada 2. Yang tadi takut akan Tuhan di Amsal 10 ayat 27. Tuhan kasih panjang umur. Jadi kalau ini nih umur panjang udah disiapkan sama Tuhan bagi orang yang takut sama Tuhan. Gitu. Amin. Di Tuhan ya. Hatinya melekat, kan tadi dibilang kalau orang yang takut akan Tuhan itu pasti kita orang Tuhan tuh senang ya sama kita yang bergaul karib dengan Tuhan. Orang yang takut sama Tuhan, Tuhan senang. Jadi kita semua di sini percaya ya bahwa Tuhan yang takut Tuhan, yang selalu ya ini bersekutu dengan Tuhan, dengan pujian, penyembahan, dengar firman, sehingga kita dituntun terus sama Roh Kudus. Kita nanti Tuhan datang, tidak ada yang bercacat celah di hadapan Tuhan, semuanya diangkat ya. Puji Tuhan ya, luar biasa. Hari ini memang saya mau kasih tema itu apa ya Ibu Elia? Udah nanti saya kasih Ibu Elia ini. Kita pemenang ya. Kita semua bangkit, roh kita jadi pemenang. Amin. Yang takut akan Tuhan. Amin ya. Amin. Tadi ada Ibu Gandaria yang mau bertanya. Gimana Ibu Gandaria? Ya Ibu Gandaria mungkin saya tunda dulu ya. Mungkin saya tanya dulu Bu Risma dulu. Oh iya. Ibu Risma silakan Bu Esther. Ya, nanti Ibu Gandaria ya. Oke. Nih. Amsal 18 tadi ayat 12 ya. Jangan sombong ya. Iya. Aku maunya ada lagunya. Ku tak membawa apapun juga
saat ku datang ke dunia. Ku tinggal semua pada saatnya, saat ku kembali ke surga. Inilah yang ku bawa, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemana pun ku bawa hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Jadi biar kita kaya, biar kita miskin, gak ada yang disombongkan. Semua itu titipan, harta kekayaan titipan, napas kita juga titipan. Semua kita pulang, telanjang kita datang, telanjang kita pulang. Itulah kesaksian saya di Amsal 18 ayat 12. Ya, ayat Iya. 12. Puji Tuhan. Ya, itulah kesaksian. Nggak ada yang kita sombongkan. Sedikit juga nggak ada. Amin. Ya, sudah. Amin. Bu Esther ya. Amin. Puji Tuhan. Oke, iya itulah. Nggak ada yang dibanggakan ya. Kita kembali yang Iya. perbuatan ya. Puji Tuhan. Kalau Iya. kita menyadari bahwa hidup kita ini dewasa untuk menyambut kedatangan Tuhan, kita harus membenahi jubah kita supaya nggak bercacat ya. Puji Tuhan. Oke, saya minta tadi siapa tadi Ibu Gandaria ya, sama Ya. Iya. Ibu Gandaria Simanjuntak ya. Oke, Iya, ya. betul. Ya. Kayaknya Ibu Simanjuntak. Simanjuntak ini Maju tak gentar. Maju tak gentar. ya, silakan Ibu, ada yang mau sampaikan? Iya. Thank you Bu Elia, thank you semua teman-teman juga Ibu Kim dan teman baikku. Nah, ini apa namanya? Kan saya kan apa namanya ketua umum dari 30 orang grup kayak Zoom ini juga gitu. Ya kan? Jadi siapa yang mau khotbah aku yang ngatur gitu. Nah, aku yang ngatur itu gitu. Tapi dalam arti kalau udah dia ya udah dia, kalau itu dia bilang ada yang bertanya. Nah, terus itu ada yang bertanya katanya, orang diam kan? Nah, aku tunggu nggak ada, akulah kan. Nah, udah selesai itu kan. Yang kedua juga ada yang bertanya, nggak ada. Aku tunggu juga nggak ada. Nah, ini orang, aku bilang begitu kan, udah sampai ada yang mati Muslim, orang Manado juga waktu dia mau bertanya, aku mau bertanya gitu. Padahal dia tawarin, aku mau bertanya. Terus dia bilang, katanya gitu, tidak boleh lari dari Alkitab ya katanya. Padahal yang ditanyakan gini, kalau aku nanti aku mati kan aku Muslim, anak-anakku Muslim katanya gitu kan. Nanti aku udah jadi Kristen nih, udah ikut klien katanya. Nanti kalau mati aku 5 hari lagi mau mati. Nanti kalau mati aku bagaimana katanya. Dia bentak-bentak malah. Jadi enggak ini. Hari yang kedua harinya datang aku bilang gini. Yang jemput yang penting Yesus, ku bilang gitu. Jadi adalah satu orang bilang terima kasih. Mau siapa yang ngubur kau, yang penting Yesus. Nah, kena ke aku 2 kali kan. Pertama dia bilang, kalau kita ini Alkitab, nggak boleh harus dari Alkitab, nggak boleh apa-apa dia apa-apain katanya gitu. Nah, aku bilang gitu. Kenapa kau batasin? Aku bilang, ilmu itu semua ilmu berkembang, aku bilang gitu kan. Ilmu Tuhan Yesus, aku bilang, kecuali dikurangin diapain. Tapi kalau bagaimana mengangkat, kita kayak mau ke gereja, kalau mau ke gereja kan ada beban itu, makanya kita datang. Mau damai, bukan gara-gara mau temu teman kan, mau damai atau mau ngasih persembahan atau apa yang lain lagi tuh. Tapi dia bilang begini, ini nggak boleh. Yang aku bilang itu penting gini, aku bilang di Lukas 14 ayat 18 dikatakan di atas maaf, di bawah memaafkan. Nah, ini ada judul maaf dan memaafkan. Aku bilang nggak boleh katanya, harus dari sini. Aku bilang, ku daftarkan aja kau ke Stephen Tongnya, aku bilang. Jadi pendeta, aku bilang. Kalau injili, aku bilang. Aku yang bayar, aku bilang gitu. Biar langsung dapat ijazah kau.
S2 saya juga teologi, aku bilang gitu ya kan. Udah disumpah saya, aku bilang gitu kan. Kalau nggak ngerti ya ditanya, ada namanya tafsiran Alkitab masa kini. Nah sekarang kau patahkan aku, kan aku bilang gini, aku sekarang umur 63 mau memaafkan yang bersih hatiku, yang bersih supaya dapat surga. Mau apapun apanya, asal jangan dilukain aku mau memaafkan, aku bilang. Anakku mati lakiku, sekarang udah tahun kedua ini, udah tahun kedua nggak dikasih surat matinya, aku bilang gitu. Nah, aku udah memaafkan dia. Apakah dia memaafkan aku? Nah, dia tutup langsung, dia nggak mau. Kita berdoa langsung. Nah, jadi aku tutup jadinya kan setiap Kamis. Aku tutup jadinya ibadah itu setiap Kamis sekarang. Nah, sekarang bagaimana mengembalikan keperasaan gitu loh. Ibu apa tadi Elin sama Ibu Kimlan. Jadi aku tutup gitu. Karena aku yang payungnya kan aku payungnya udah 3 tahun dikasih aku payungnya. Sedangkan bapaknya yang ngasih ke aku itu meninggal dikubur itu tadi pagi dikubur. Masa aku ngasih tahu masalah itu ke dia, ya kan? Nah sekarang aku sampaikan ke kita apakah ada ide untuk yang tadi itu memaafkan tadi. Kalau aku kan dari hatiku yang paling dalam udah aku bilang di hadapan Yesus Kristus, aku memaafkan kesalahan siapapun. Anakku nggak kasih surat mati lakiku, udah 2 tahun ditahan, oke, nggak apa-apa. Nah sekarang aku bilang yang masalah Zoom ini gitu, sekarang jadi kosong gitu. Bagaimana mengembalikannya lagi gitu? Supaya kita mau gitu. Kalau aku bilang, aku menjijikkan karena apa? Masa firman doang dibaca aja terus 18 halaman langsung jadi kok. Tapi kan ada artinya umpamanya. Sekarang judul kita sorga. Nah, tentu kan ada tahapan sorga, bukan bunyi sorga doang kan? Kan gitu hidup ini kan. Sekarang apa kita bagaimana supaya pendeta supaya jangan jahat. Nah, berarti ada di urutannya pelayanan pendeta jangan jahat gitu. Nah gitu, jadi dia enggak maunya Alkitabiah gitu loh, Bu. Nah di situ aku jadi wah, jadi tadi ini adalah apa roti apa namanya roti jum, masuklah aku 12 lagu. Nah udah 12 lagu kok nggak ada khotbah, aku bilang begitu. Aku udah 42 tahun masuk ke Betel, khotbah 2, baru kesaksian, baru ini enggak sampai habis nanti roh kudusnya katanya aku tinggalkan makanya masuk aku terlambat ini. Jadi supaya dapat oleh-oleh aku dari teman-teman yang baik, kasih dulu aku masukkan, siapa tahu digerakkan Tuhan. Makasih. Silakan Bu Astati. Di Tuhan ya, Bu Gandaria ini percaya Bu Gandaria. Jadi kita mengandalkan Tuhan terus. Roh Kudus tuntun Bu Gandaria, walaupun menghadapi apapun. Tadi kan kita mau jadi pemenang ya, yang takut sama Tuhan. Jadi kita percaya Bu Gandaria udah mengampuni, walaupun dalam keadaan apapun. Tadi kan kita udah ingin semua, tapi Bu Gandaria nanti kita bisa ini lagi, apa saya kasih ayat-ayatnya ya, yang tadi kita udah sharingin firman Tuhan, bahwa kita mengucap syukur dalam segala hal. Yang penting Ibu udah maafin ya udah. Tapi kalau mau Ibu mau membangun lagi kayak buat Zoom lagi di sini, Ibu doa dulu sama Tuhan. Pasti Roh Kudus, kalau Roh Kudus mau ini seperti kayak gini tubuh Kristus ilahi, ini persekutuan doa ya. Dibangun lagi. Karena dibangun bukan kuat gagah kita, tapi ada Roh Kudus, Tuhan Yesus yang mimpin ya, Roh Kudus pimpin. Ada kehadirat Tuhan di sini ya, yang menjamah kita semua, yang hatinya tadinya kasar, yang hatinya keras kayak batu bisa dilembutkan sama Tuhan ya. Gitu. Jadi makanya Ibu Gandaria ada pendeta satu. Ayo kita berdoa. Kamu jangan coba-coba berdoa sama aku ya, aku bilang. Kamu udah terkenal pendeta yang nggak bisa khotbah, aku bilang gitu. Ngapain kamu doakan aku bilang sama dia. Aku keosin langsung karena memang udah berapa orang nyampein ke aku bahwa dia nggak bisa berdoa, tapi kenapa dibikin ini berkhotbah? Ya kan, tarik aja itu orang Batak. ya. Maksudnya
Biar nanti Tuhan yang ini ya, Ibu nggak usah kita tunjukkan kasih kita ya, kasih Kristus. Jadi semua mungkin tadi kan dibilangin nggak bisa berkhotbah, nggak bisa berdoa. Biar ini ya kita doain, tunjukkan bahwa kita tunjukkan kasih Kristus ya. Jangan kita misalnya dia nggak bisa berdoa tadi bilang. Pasti kalau Roh Enggak, Kudus dia mau berdoa sama aku. Kudoakan ya itu bahasa Batak kan. Kudoakan ya itu katanya. Jangankan kau berdoa, berkhotbah udah di mimbar di depan aja nggak bisa. Udah berapa orang itu ngatain, aku bilang. Jangan doakan aku bilang gitu. Aku udah pendoa kok, aku bilang gitu. Orang gila, setan di sampingku aja gue doakan hilang, aku bilang. Oh, dia mau berdoa, ya udah. Iya, Kalau dia iya. berdoa nggak apa-apa Bu sebenarnya, biar Nah, aja itulah berdoa. aku bilang. Jadi aku Tapi kehilangan apa ya? Sukacita supaya mengembalikan, jangan direbut si iblis, karena udah aku bilang gitu. Tujuan kita surga udah umur segini, kayak Ibu Esther kan lembut. Aku cara nyampainya keras, tapi memang aku tepat, udah biasa begitu. Kalau nggak kena ke orang, kalau nggak kalah sampai aku bikin mengerti gitu loh. Oke. Ya. Percaya ya. Ibu Nanti Ganda, terima ya. urapan dari Tuhan ya, kasih Kristus, biar nanti ya Ibu kasih Kristus seperti pemenang ini yang takut akan Tuhan, kita bangkit jadi pemenang ya. Percaya rohnya bangkit jadi pemenang, lebih daripada pemenang. Jadi Ibu punya karakter Kristus ya, kita percaya. Intim sama Tuhan, bergaul karib, pasti Tuhan tunjukkan jalan-jalannya buat Ibu, biar selalu Ibu damai sejahtera sukacita bersama Yesus ya. Amin. Ya, ada Ibu Elia mau tambahin, silakan. Iya, sebetulnya ya. Ini mungkin memang ini lagi ada curhat ya Ibu Gandaria ini ya. Iya, saya tahu ada masalah gitu. Cuman ya nanti bisa dibicarakan lagi ini ya. Satu hal yang saya beri pemasukan kepada Ibu Gandaria ya. Memang itu semua diizinkan Tuhan untuk membentuk Ibu juga. Ya, Ibu bisa memaafkan, Ibu apakah bisa mengampuni mereka? Ya mungkin Ibu udah biasa bicaranya seperti ini, saya nggak bisa toleransi lagi. Tapi bukan maunya Ibu, tapi maunya Tuhan untuk dihancurkan daging kita. Memang sakit, ya apa yang mau kita, kok aku nggak dapet Tuhan. Nah inilah keakuan kita ini harus hancur. Kalau kita sudah dihancurkan, kita mau menerima, jadi humble di mata Tuhan, kita jadi pemenang. Seperti yang sekarang gitu, jadi pemenang. Iya, jadi bukan maunya kita lagi, hidupku bukan aku lagi Tuhan, tapi Engkau. Kalau kita mengakui Yesus ada bersama kita harus mati daging kita. Kita harus bisa menerima ya enak tidak enak, kita harus buka hati, lapang dada. Oke Tuhan, sebetulnya aku sakit diginikan sama beliau, tapi aku kuat bersamamu Tuhan. Mampu saya Tuhan untuk jadi kuat supaya saya bisa menerima walaupun saya rasanya sakit. Nah, kalau kita minta kekuatan kepada Tuhan, saya percaya Ibu Gandaria ini akan jadi pemenang. Ya. Nah, ini. Jadi kuncinya dari Ibu Gandaria sendiri. Sebetulnya Tuhan itu sedang ngebentuk Ibu. Jadi tidak ada yang disalahkan. Memang masalah itu datang untuk mengubahkan kita menjadi dewasa. Bagaimana kita untuk dewasa? Pasti ada bentrokan. Betul nggak? Ya, nah nggak mungkin ya kalau kita nggak ada dewasanya bagaimana? Apakah keakuan diri kita? Tidak, pasti diizinkan orang yang tidak klop dengan kita, yang tidak. Iya, Ibu Elia, aku tanya diriku sendiri, kok waktu mudaku sampai SMA ini hidup surga, udah SMA lewat sana neraka. Kalau kecemplung pasti ke neraka. Karena apa yang kuhadapin penjahat semua gitu loh. Sedangkan aku ditakdirkan anak paling terakhir, aku bilang. Ditinggalkan mamaku sendiri melulu. Jadi aku pemberani gitu loh. Mau laki-laki, apalagi perempuan bisa mati di tempat ku bikin. Iya. Iya, jadi aku ini apalagi itu ku bilang. Kalau laki-laki ku suruh orang habisin. Kalau perempuan mati di tempat, udah pernah aku cabein mata orang satu piring. Ibu ini ya Bu ya, iya buat Ibu ya. Jadi makanya aku bilang gitu, kok penjahat melulu yang datang ini.
nggak silih berganti rasaku gitu. Nah, ini Orang Alkitab firman, udah aku dari S2 teologi, aku junjung Alkitab itu mau dibikin jadi teologi. Taunya harus dari sini monoton katanya. Sedangkan kita diajarin aja berkhotbah bisa mengembangkan kayak yang dibikin Bu Kimlan. Ada apa aman dalam perlindungan Tuhan. Padahal judulnya aman doang, ditambahin dengan perlindungan Tuhan. Itu kan udah khotbah. Iya. Nah, Tapi itu. makasih Bu Elia masukannya ya. Ya. Supaya memang aku nggak ditakdirkan manusia kasar, bener loh. Sekarang kayak kalau orang tanding, ayo mati sekalian kayak gitu. Nah, Karena itu ya Bu. Jadi Ibu ini sebetulnya Ibu kembalikan lagi minta dituntun oleh Tuhan ya, minta dipimpin sehingga Tuhan mampukan saya untuk menghadapi orang-orang yang tidak layak dihadapi sama saya. Minta kekuatan itu supaya nanti Ibu juga nggak kepancing ya sama orang-orang sekitarnya. Jangan sampai gigi ganti gigi istilahnya gitu ya. Nggak ada habisnya. Berarti kalau Ibu dibentuk seperti itu, Tuhan tuh pilih Ibu. Dikasih kesempatan, mau nggak berubah? Mau nggak saat ini menghadapi orang seperti ini? Nah, bagaimana berubahnya? Matikan diri kita sendiri. Ya, pikul salib. Tanggalkan kedagingan kita ini. Ya, nah ini memang nggak enak, sakit gitu ya. Kalau memang kita jadi prajurit Kristus ini, memang harus mengikuti caranya Tuhan. Salibkan kedagingan kita ini. Nah, kalau kita bisa meremukannya, ya menghadapi musuh kita bisa tersenyum. Kita bisa baik. Mungkin ada orang nggak nanggapin kita cuek. Kenapa? Karena hidupku bukan aku lagi, sudah Yesus. Nah, kalau ibu masih ambisi seperti itu, berarti Tuhannya masih di luar, karena daging ibu masih besar. Ya maaf kata ya. Jadi belajar saat ini untuk apa? Mematikan daging kita, caranya apa? Minta kekuatan di dalam Tuhan. Tuhan, mampukan saya untuk melakukan firman-Mu, Tuhan. Supaya saya ini jadi pemenang. Supaya nama saya tercatat di surga. Bagaimana saya mengasihi musuh-musuh saya, Tuhan. Karena Engkau aja katakan, kasihilah musuhmu. Betul? Doakanlah musuhmu, berkatilah musuhmu. Nah, kalau kita nggak seperti itu, berarti kita belum sempurna di mata Tuhan. Nah, memang kesempurnaan itu, surga itu terlalu mahal, Bu. Ya, mahal sekali, terlalu kudus dan suci. Jadi bagaimana untuk kita dapat surga itu? Matikan ego kita, keakuan kita, kebenaran diri kita. Biarlah Tuhan yang membenarkan kita, bukan kita yang menilai. Ya itulah satu, salibkan daging kita. Ya, nah inilah maka ada jalan kehidupan untuk ibu. Maka di ini. Padahal Ibu Lia, aku kan bertiga 6 tahun, udah sembuh separuh. Tinggal obatnya tinggal 3 butir, udah dikurangin 2 sama dokternya, dokter spesialisnya. Kamu udah bisa jalan. Jadi aku bilang, stop pembantu di rumah, aku semua ngepel, aku semua nyuci, semua aku kerjakan. Udah semua. Masak aku. Biasanya aku tidur 4 jam, Nina boboin sama pembantu. Ini makananmu Bu, yang enak-enak dikasih gitu. Ya tinggal ngasih uangnya aja gitu. Ini mu. Lama-lama ajaib dari surga dari Tuhan. Itu kan kata teman gini, kamu sudah supranatural 1,5 bulan nggak makan obat, terusin. Padahal enggak, obat itu dipakai juga. Obat itu dipakai juga buat yang sakitnya ngedenger. Obat pakai juga. Baru kurasakan aku bisa semua bekerja. Berpikir pun, udah mau ngajar nih lagi aku, udah mau ngajar nih otakku. Udah mau cari sekolahan ngajar, mau TK-TK ketawa-ketawa kayak yang ngolong bayi-bayi nggak apa-apa gitu. Sekarang aku di rumah sendiri. Makanya aku bilang ada hantu di sampingku. Hantu sana, gue mau naik ke tempat tidur nih. Lu kasih enggak? Langsung hilang. Langsung hilang hantunya, laki-laki. Mana ada laki-laki di rumahku. Itu aku bilang, mulutku kan udah punya kuasa. Iya. Udah pelayanan aku di penjara wanita. Itu Salemba, Cipinang, Rumah Sakit Grogol. Itu yang narkoba yang di Cawang. Nah sekarang kan tenagaku mengobatin. Kalau udah sembuh Tuhan, aku akan pelayanan kembali. Aku akan cari sponsor buat makanan mereka. Aku bilang, karena kan teman aku banyak Chinese, banyak sponsor baik-baik. Orang Chinese kalau dia udah di hatinya baik. Kalau kayak Bu Kimlan itu baik banget, belum kenal wajah. Iya, jadi makasih buat teman-teman semua. Makasih banyak. Iya, saling mendoakanlah kita ya. Ya, oke. Ya buat Ibu Ganaria ya, puji Tuhan dan melayani. Kembali lagi terus melekat sama Tuhan ya. Pasti Tuhan akan terus bekerja.
Ya. Amin, Nanti kita amin. bagikan dulu yang lain sharingnya. Ya, terima Ya. kasih untuk Ibu Gandaria ya. Tuhan memberkati ya. Kuat di Ya. dalam Tuhan. Jadi pemenang ya. Sesuai Benar, dengan tema benar. yang tadi Bu Astati kasihkan. Ya, Ya. saya akan lempar saat ini untuk Pak siapa ini? Siapa tadi Pak Joni. Silakan Pak Joni. Pak Joni ada yang mau sampaikan Pak Joni? Mana nih Pak Joni? Ya, silakan Pak Joni. Ya. Ya, shalom Ibu Eli Esther, shalom Ya, Bapak Ibu yang kasih Tuhan. Hmm. Oke, bentar. Saya ganti headset ini. Iya, suaranya agak kecil sedikit, Pak. Sedikit lagi. Oke, sekarang Ya. bagaimana? Cukup? Bagus, bagus, bagus. Ya, terima kasih Ibu Simanjuntak ya. Iya. Gandaria Simanjuntak. Iya. Saya juga turut prihatin dengan apa yang Ibu sampaikan tadi ya, tapi saya tidak mau masuk terlalu dalam dengan masalah Ibu karena saya juga cuma tamu ya di di Zoom ini. Ya. Tapi mungkin sedikit saya bisa membagikan pengalaman saya karena saya juga aktif di Zoom meeting Family Ministry ya. Cuman tadi saya tidak begitu jelas Ibu Gandaria posisinya sebagai apa di Zoom meeting itu. Karena dalam Zoom meeting itu ada gembalanya. Ya. Kalau Zoom meeting itu aku ketua umumnya. Jadi ketua umumnya. Nanti kan 30 orang nih. Ketua 30 orang nih. Ganti-ganti itu ini. Ada yang bisa khotbah kemana-mana katanya, tapi nolak. Ada yang nggak bisa khotbah tapi mau gitu, macam beragam. Iya. Aku ketua umumnya. Oke, baik. Kalau kami disebutnya gembala. Itu Pak Komingguan yang tadi didoakan. Itu kebetulan lagi sakit saat ini. Jadi begini Bu, di dalam organisasi memang benturan-benturan itu pasti ada ya. Karena kita terdiri dari macam-macam karakter orang ya. Saya nggak tahu di Zoom meeting Ibu itu apakah dari satu gereja yang sama atau lain-lain. Dari gereja yang sama. Dari gereja yang sama. Seharusnya lebih gampang dibentuk kalau kita justru di Family Ministry itu dari gereja-gereja macam-macam ya. Jadi, ada dari gereja teologi proklamasi 7 orang. Tapi dia udah 9 bulan penonton aja. Enggak pernah ikut bincang-bincang. Lihat enggak nama doang, nempel nama doang. Jadi udah kubuang. Tapi yang pasti memang Bu kalau waktu berbincang-bincang itu memang harus sesuai dengan tema yang dibawakan oleh pembicara. Jangan keluar dari tema. Kalau keluar dari tema itu tugasnya moderator atau yang memimpin bincang-bincang supaya diarahkan gitu ya. Jangan itu aja yang bisa saya bagikan sedikit, maaf. Saya terlalu banyak bicara mungkin. Ya baik, terima kasih untuk hambanya Ibu siapa tadi? Astati ya. Ibu Doni, makasih. Ya, terima kasih Ibu. Terima kasih. Itu tadi Ibu Astati ya. Ya, luar biasa ya, sudah memberkati kita. Baru sekali ini Ibu ya. Iya, amin, puji Tuhan. Ya, ini baru perdana ini di tempat Ibu Eli Esther. Baru perdana tapi ini baru buka. Bukannya seterusnya. Bukan, maksudnya Ibu Astuti. Silakan Ibu Astuti. Saya Bu Gandaria. Biasanya Ibu saya kan Astuti. di Kulhosana. Ini lagi diundang di Ibu Elia Esther di Tubuh Kristus Ilahi. Setiap hari Kamis jam 7. Iya. Oke, saya lanjutkan ya Bu ya. Terima kasih Bu Astuti yang sudah memberkati kita ya dengan firman hari ini. Menjadi pemenang yang takut akan Tuhan. Ya, tadi saya sudah coba ambil poin-poinnya. Tadi kalau nggak salah Ibu sudah menyampaikan ada 5 poin ya yang mengajarkan pada kita untuk menjadi pemenang selama kita masih hidup di dunia ini. Ya. Jadi yang pertama adalah takut akan Tuhan ya dan membenci kejahatan.
Amsal 8 ayat 13. Iya. Dan Mazmur 25 ayat 12 sampai 14. Jadi memang Tuhan membenci kesombongan, kecongkakan, perbuatan yang jahat, yang curang, dan tipu muslihat. Jadi tipu menipu itu nggak ada dalam kamus orang Kristen ya. Kita harus jujur, harus apa adanya. Jangan tadi Ibu Asuti bilang timbangannya harusnya 1 on dibikin jadi 2 on karena ada pemberatnya itu di timbangannya. Iya. Tapi saat ini kan orang lebih banyak pakai yang digital. Saya nggak tahu kalau digital itu bisa nggak tuh? Seperti itu lagi ya. Mungkin Bisa udah nggak bisa. dimainkan. Bisa. Bisa juga ya? Bisa Bisa. juga ya. Ya intinya kita jangan sampai jadi orang yang berbuat jahat ya atau curang. Itu yang pertama. Tadi yang kedua adalah jangan tinggi hati ya. Amsal 18 ayat 12. Jadi tinggi hati itu memang mendahului kehancuran dan Tuhan mengingatkan kita untuk selalu rendah hati. Jadi walaupun kita sebagai orang yang senior, mungkin orang yang mengerti Alkitab lebih dalam daripada yang lain, tapi kita harus tetap rendah hati. Nah itu yang Tuhan inginkan ya Bu ya. Yang ketiga adalah percaya kepada Tuhan dengan segenap hati. Amsal 3 ayat 5 sampai 6. Jadi akuilah Tuhan dengan segala perbuatan, maka Tuhan akan meluruskan jalan kita. Takutlah pada Tuhan dan jauhilah kejahatan. Yang keempat tadi kita lebih daripada pemenang karena Dia yang mengasihi kita. Di Roma 8 ayat 37. Dan yang kelima yang terakhir adalah mengucapkan syukur dalam segala hal. 1 Tesalonika 5 ayat 18. Yang dikatakan di 1 Tesalonika, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Pak Joni, tadi kan Amsal 18, jangan tinggi hati, ayat berapa itu? 12. Nah ayat 12. Tapi gini kan, jangan tinggi hati. Rata-rata orang yang menengah ke bawah nggak ada tinggi hati itu. Yang tinggi hati orang menengah ke atas. Makanya sampai dibilang firman, sangat sulit bagi orang kaya masuk ke kerajaan surga katanya. Tapi kalau menolong orang yang nggak punya kan banyak kan yang dari gereja-gereja sangat menolong sampai ke jalan-jalanan menolong orang yang itu biar nggak agama kita juga dikasih tolong, dikasih pertolongan. Ya bukan satu akal, walaupun dibilang agamamu dulu itu kan dahulukan. Nah ini bagaimana ini maksudnya ini susah orang kaya masuk ke kerajaan surga padahal dia menolong juga. Ya, lebih mudah seekor unta masuk dalam lubang jarum daripada orang kaya masuk kerajaan di surga. Itu ya ayatnya Bu ya. Ya itu jadi maksudnya karena orang kaya kecenderungannya memang sombong, ya, lebih menonjolkan diri atau pamer gitu. Tapi kesombongannya itu bukan untuk untuk dilihat oleh orang lain. Nah itu yang Tuhan nggak suka. Jadi yang Tuhan suka adalah kita supaya tetap rendah hati. Walaupun kita sudah sukses menjadi orang kaya, tapi kita harus tetap rendah hati. Mau memperhatikan saudara-saudara kita yang kekurangan. Nah itu Bu.